Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini hari Minggu tanggal 24 September 2023. Saya ucapkan selamat hari Minggu dan selamat menyambut Natal. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kembali kami ada saat ini, itu semua karena anugerah. Dan kami percaya Tuhan punya maksud rencana yang baik bagi setiap kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami untuk mengerti dan sungguh taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 38. Tertulis demikian. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat Natal tidak akan terjadi tanpa penyerahan diri dari seorang Maria. Begitulah juga dalam hidup kita. Mujizat tidak akan terjadi tanpa adanya penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Peristiwa Natal adalah peristiwa mujizat karena Maria mengandung tanpa adanya hubungan secara biologis dengan seorang pria dan tanpa adanya pencampuran antara sel-sel dari pria dan wanita. Bahkan lebih daripada itu, Natal adalah mujizat karena Allah Pencipta hadir menjadi seorang manusia. Ketika malaikat Gabriel memberitahukan kepadanya bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, muncul pertanyaan di dalam benak Maria tentang bagaimana hal itu bisa terjadi, sebab dirinya belum bersuami. Memang ia sudah bertunangan, tapi Yusuf belum menjadi suaminya secara sah. Tunangan dalam masa itu berbeda dengan tunangan di masa sekarang. Bahkan jauh berbeda bila dibandingkan dengan pacaran masa kini. Tunangan di masa Maria, mereka menjaga kekudusan. Sedangkan pacaran di masa sekarang, banyak diwarnai hubungan terlarang. Tuhan memilih Maria karena dia adalah salah satu pribadi yang berintegritas di antara bangsanya, yang menjaga dirinya dan hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Dan tunangan Maria, yaitu Yusuf, juga adalah pria yang menjaga sikap hidupnya dengan menguasai hawa nafsunya. Dalam Lukas pasal 1 ayat 38 ini tertulis, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Setelah beberapa saat terjadi argumentasi, Maria pada akhirnya berserah pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ia tidak lagi mempertanyakan dan tidak meragukan akan apa yang dapat dilakukan Tuhan. Meskipun itu berlawanan dengan akal logikanya, tapi ia sungguh percaya. Ia sampai pada titik berserah penuh pada kehendak firman Tuhan dan mempercayakan segala sesuatu kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap berserah sangat penting untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Sikap berserah berkaitan dengan iman. Bukan sembarangan saja Maria berserah. Ia berserah pada kehendak Tuhan. Ia percaya pada perkataan Tuhan. Dan ia menghidupi janji Tuhan. Ketika Petrus disuruh berjalan di atas air, yang Tuhan kehendaki dari dirinya adalah berserah total, yaitu percaya penuh tanpa kebimbangan. Ketika Abraham dipanggil Tuhan, Tuhan menghendakinya untuk berserah secara penuh dan berjalan dengan iman. Iman dan penyerahan pada Tuhan saling terkait satu sama lain. Ketika kita berkata, "Kehendak-Mu jadilah," itu adalah sikap penyerahan yang mengundang kuasa dan mujizat Tuhan. Kita tidak bisa, tapi Tuhan bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin.
dan yang mustahil di hidup kita. Tapi ada satu kunci yang perlu dari kita, yaitu penyerahan dan iman. Natal adalah mujizat. Tuhan lahir sebagai manusia, menyatakan dirinya buat saudara dan saya, supaya ia dikenal dan supaya ia bersama dengan kita, serta agar kita diselamatkan melalui karya penebusannya. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, mujizat dalam berbagai hal, dan yang terutama mujizat keselamatan, berserahlah penuh kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Sebab hanya dengan iman dan penyerahan diri yang penuh, kita akan alami mujizat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang terus mengajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Seperti Maria yang tunduk dan berserah kepada kehendak-Mu. Kami mau juga tunduk dan berserah kepada kehendak-Mu Tuhan. Sebab di dalam kehendak-Mu kami alami berkat, kami alami mujizat, kami alami kemenangan. Kehendak-Mu adalah yang terbaik. Ajar kami untuk percaya dan berserah penuh kepada setiap kehendak-Mu, sehingga kami alami mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sesungguhnya kami semua adalah hamba-hamba Tuhan. Karena itu terjadilah kepada kami seturut dengan perkataan firman Tuhan. Kami imani janji Tuhan. Kami imani rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas, pelayanan, dan dalam segala aktivitas yang kami kerjakan. Biarlah semuanya itu dalam keberkatan Tuhan, dan kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan baru, ada kemenangan, ada jalan keluar, ada mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Tuhan membaharui kekuatan kami. Kami senantiasa disegarkan, jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan segala sesuatu ke dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.